Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 46. Manajer Kim ragu-ragu untuk meminta Gunho melakukan beberapa pekerjaan untuknya. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya sendiri untuk saat ini. Aku akan memberitahumu jika aku butuh bantuan. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu nomor telepon putra presiden? Saya dengar dia pernah bekerja di sini sebagai wakil presiden sebelum berangkat ke China. Manajer akuntansi itu ragu-ragu sejenak, lalu dia melihat catatannya. Dia mungkin tidak menyimpan nomornya di ponselnya. Ini dia. Kalau dia menggunakan nomor yang sama, pasti ini nomornya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun bahwa kamu mendapat nomor ini dariku. Gunho menelepon putra presiden. Seseorang menjawab telepon setelah telepon berdering cukup lama. Hak Seon Oh. Ya, ini dia. Nama saya Gunho Go. Saya bekerja dengan Presiden Seyang Oh dari Mulpasaneop. Apakah ini saat yang tepat untuk berbicara? Apakah kebetulan Anda direktur pelaksana yang baru? Ya, benar. Ada apa dengan ini? Saya ingin bertemu langsung dengan Anda. Di mana lokasi Anda sekarang? Saya di Samsung Town. Saya sedang membantu teman saya dengan bisnisnya sekarang. Aku akan datang ke Seoul kalau begitu. Bisakah kamu datang ke distrik Bundang saja? Aku akan menginap di sana. Aku bisa menemuimu di sana malam ini. Lebih mudah berkendara dari kota Asan juga. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan datang ke kota Jeongja di Bundang. Bisakah kita bertemu di stasiun Jeongja jam 7 malam? Baiklah. Sampai jumpa di sana. Gunho bertemu dengan putra Presiden Mulpasaneop di sebuah kafe di kota Jeongja, distrik Bundang. Putra Presiden tampaknya berusia sekitar 2 tahun lebih muda dari Gunho. Dia tampak seperti seseorang yang menghabiskan masa kecilnya di keluarga kaya tanpa kesulitan apapun dalam hidupnya. Mereka saling menyapa. Aku pernah mendengar direktur pelaksana baru bergabung dengan Mulpasaneop, tapi aku berharap bisa bertemu seseorang yang sedikit lebih tua darimu. Kamu sendiri juga terlihat sangat muda. Bagaimana kabar perusahaannya? Pemeriksa pengadilan masih mengkaji perusahaan tersebut. Kami akan segera melihat hasil penyelidikan mereka. Jadi begitu, saya ingin berbicara dengan Anda tentang pabrik di Tiongkok. Saya ingin tahu bagaimana Anda ingin menanganinya. Mulpasaneop menginvestasikan lebih dari 10 miliar won di luar Korea dan belum menerima imbalan apapun. Wah. Putranya menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan Gunho. Seharusnya kita sudah menjual pabriknya di China agar Mulpasaneop bisa mendapatkan sesuatu darinya, tapi itu tidak terjadi. Pernahkah Anda mencoba menjualnya? Saya memang mencoba menjualnya, tetapi semua calon pembeli menawarkan harga yang sangat rendah. Saya tidak bisa menjualnya dengan harga itu. Saya sendiri pernah mengunjungi pabrik di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu. Pabrik tersebut sekarang diambil alih oleh para pekerja. Apakah mesin-mesin tersebut merupakan satu-satunya aset perusahaan? Kami juga memiliki beberapa cetakan dan mesin pengujian seperti kompresor. Saya minta maaf untuk memberitahukan hal ini kepada Anda, tetapi aset perusahaan saat ini di Tiongkok tidak akan bernilai lebih dari 300 juta won. Karena perusahaan menyewa tempat tersebut, aset sebenarnya perusahaan adalah uang jaminan, mesin, dan beberapa bahan mentah yang tersisa. Putra Presiden sepertinya merasa haus, dia memesan kok dan meneguknya. Orang-orang bertanya-tanya apa yang saya lakukan dengan dana Mulpasaneop sebesar 10 miliar won. Saya tidak menggunakan semuanya untuk membeli mesin. Saya juga harus membayar bahan mentah untuk memproduksi produk. Jika Anda memproduksi produk dengan bahan mentah, Anda akan memperoleh pendapatan penjualan. Kami memproduksi begitu banyak produk cacat, dan beberapa pelanggan kami mengajukan kebangkrutan sehingga kami tidak dapat menerima pembayaran dari mereka. Berapa banyak piutang yang Anda miliki? Sekitar 100 juta won. Uang itu disita karena tuntutan upah pekerja yang belum dibayar. Bagaimana dengan hutang dagang? Berapa banyak yang kamu punya? Sekitar 800 juta won, 400 juta won adalah hutang kepada pemasok kami seperti pemasok bahan mentah. Sisa 300 juta won adalah untuk gaji yang telah jatuh tempo. Setelah kami membayar dan menerima semua ini, kami akan mendapatkan negatif 700 juta won.
Jika seseorang ingin membeli pabrik, mereka harus menghargai cetakan dan pelanggan Anda. Semua pelanggan Anda adalah perusahaan besar. Bagaimana jika pelanggan ingin mengganti vendornya? Mereka tidak akan melakukannya. Pelanggan kami saat ini sedang mengimpor barang karena pabrik kami tidak dapat memasok produk yang mereka perlukan. Mereka akan senang melihatnya jika kami dapat memproduksi produk lagi. Gunho sedang berpikir dengan tangan disilangkan dan kemudian bertanya, Anda ingin menjual pabrik tersebut dengan harga berapa? Anggap saja ada pembeli yang berminat membeli pabrik Anda. Saya sedang memikirkan 300 juta won. Jika calon pembeli itu membeli perusahaan Anda seharga 300 juta won, dia harus mengambil alih negatif 700 juta won. Jadi, pembeli itu akan membayar 1 miliar won untuk membeli pabrik Anda. Ya. Jika seseorang memiliki 1 miliar won, apakah menurutmu orang itu akan membeli perusahaanmu dengan uang itu? Tidakkah menurutmu orang itu akan melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dan menguntungkan daripada membeli perusahaan bermasalahmu yang memiliki banyak masalah? Wah, putra presiden kembali menghela nafas panjang. Hal ini juga perlu diperhatikan. Jika Mulpasaneop dijual dalam bentuk potongan, maka pabrik ini akan berisiko tinggi. Pabrik ini selama ini menerima bantuan dan dukungan dari Mulpasaneop secara gratis. Mintalah seseorang di Mulpasaneop untuk memperbaiki atau merawat mesin di pabrik Anda. Terkadang Anda menggunakan bahan mentah Mulpasaneop saat diperlukan, tapi itu tidak mungkin lagi. Putranya meminum segelas Coca-Colanya lagi. Putranya berkata pelan, orang mengira saya membuang-buang 10 miliar secara sembarangan untuk bisnis di Tiongkok, namun sebenarnya bukan itu yang terjadi. Saya telah menerima bahan mentah dari Mulpasaneop, dan Mulpasaneop mencatat harga bahan lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Semua mesin kami di pabrik dirakit dengan mesin bekas Mulpasaneop, tapi kami mencatatnya seperti kami membeli mesin baru. Menurutmu apa alasan runtuhnya Mulpasaneop? Mereka tidak cukup bersemangat untuk menjalankan bisnis secara efektif. Ada terlalu banyak karyawan yang tidak diperlukan, namun perusahaan mempertahankan mereka semua tanpa melakukan restrukturisasi departemen atau personalia. Selain itu, ada begitu banyak eksekutif tingkat tinggi yang tidak diperlukan dan menerima jabatan, gajinya tinggi. Mereka tidak terlalu lama mengevaluasi kembali harga produk. Keberuntungan juga tidak berpihak pada mereka. Sepertinya seseorang ingin membeli Mulpasaneop seharga 2 miliar won. Putranya tertawa hampa. Perusahaan dengan pendapatan penjualan 70 miliar won terlalu mudah ambruk. Jika ayahmu tidak menjual perusahaan itu sekarang ketika ada pembeli, dan jika kurator pengadilan tidak disetujui, kamu dan ayahmu akan menjadi orang dengan nilai kredit yang buruk. Seseorang dengan nilai kredit buruk. Anda meminjam 3 miliar won dari Korea Credit Guarantee Fund dengan nama perusahaannya, kan? Ya, aku ingat itu. Kamu dan ayahmu adalah penjamin bersama untuk Mulpasaneop sebesar 3 miliar won secara pribadi dengan dana jaminan kredit Korea. Jika Mulpasaneop tidak dapat membayarnya, dana jaminan kredit Korea akan menyita aset pribadi Anda dan mengajukan gugatan terhadap Anda. Anak laki-laki itu berteriak sambil menjambak rambutnya dengan tangan karena putus asa. Begitu Anda menjadi orang dengan nilai kredit buruk, hidup Anda akan menjadi lebih sulit dan sangat tidak nyaman. Pemerintah dan masyarakat kita menyarankan generasi muda untuk memulai bisnis mereka sendiri, namun mereka akan menjadi kejam kepada Anda begitu Anda mendapatkan nilai kredit buruk. Of course, saya tidak ingin terlibat secara pribadi dalam menjamin pelunasan pinjaman Mulpasaneop saat itu, tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa saya, sebagai putra presiden dan wakil presiden Mulpasaneop, harus bersama-sama menjamin pinjaman tersebut dengan ayahku, sehingga mereka bisa meminjamkan uang kepada perusahaan. Itu jebakan. Cek, benar. Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Kepastian bersama adalah masalah yang sangat serius. Kalau sampai salah, hidupmu bisa hancur. Apa yang harus saya lakukan? Bantu ayahmu mengambil keputusan yang tepat. Katakan padanya harga 2 miliar won bukanlah tawaran yang buruk untuk menjual perusahaan. Bagaimana dengan pabrik di China? Saya kira Anda tidak akan bisa menemukan siapapun yang mau membeli pabrik itu. Perusahaan harus membayar lebih banyak daripada menerima. Anda harus memberikannya kepada seseorang atau menutup pabrik itu. Jika saya menutup pabrik, klaim upah yang belum dibayar tidak akan menimbulkan masalah. Upah yang terlambat diperlakukan dengan serius di Tiongkok, begitu juga di Korea.
Jika ada yang melaporkan Anda tidak akan bisa menginjakkan kaki di tanah Tiongkok lagi. Anda dapat berbicara dengan pembeli yang ingin membeli Mulpasaneop untuk mengambil alih pabrik dengan Mulpasaneop sebagai satu paket. Menurutmu itu akan berhasil? Pabrik di China bisa digunakan untuk bisnis Mulpasaneop, jadi pembeli Mulpasaneop mungkin tertarik untuk mengambilnya juga. Saya pikir Anda adalah satu-satunya orang di Mulpasaneop yang memiliki perspektif praktis dan wawasan tentang kenyataan yang kini dihadapi Mulpasaneop. Ada banyak bajingan di tingkat manajemen dan eksekutif di Mulpasaneop. Namun mereka tidak lagi bekerja di perusahaan. Mereka selalu mengiyakan apapun yang ayahku katakan dan tidak peduli dengan perusahaan, dan tidak benar-benar bekerja. Namun, mereka semua menerima gaji tinggi lebih dari 100 juta won dengan mobil mewah yang diperuntukkan bagi mereka oleh perusahaan. Itu konyol dan tidak bisa diterima. Apakah kamu sekarang tinggal di kondominium di Kecamatan Bundang? Ya, benar. Apakah kamu pemilik kondominium itu? Itu atas nama istriku. Aku khawatir kreditur akan mengincar aset pribadiku, jadi aku mencantumkan nama istriku, bukan aku, sebagai pemilik kondominium. Itu bagus. Apakah istrimu bekerja? Dia menjalankan Institut Bahasa Inggris. Kami kuliah di perguruan tinggi yang sama. Universitas Y. Oh, begitu. Baiklah, sebaiknya aku berangkat sekarang. Aku harus berkendara sampai ke kota Asan. Gunho sedang mempersiapkan permohonan keberatan untuk diajukan ke pengadilan ketika dia menerima telepon dari Min Hyuk di Tiongkok. Saya berbicara dengan perwakilan pekerja Mulpa Otomotif kemarin. Kami minum bersama. Dia pria yang baik, benarkah? Apakah kamu mempelajari sesuatu yang baru? Katanya, sebagian besar pekerja sudah mendapatkan pekerjaan lain, tapi 10 pekerja masih di sana tanpa pekerjaan. 10 orang ini tinggal menunggu penjualan pabrik. Perwakilan itu bahkan memiliki gambar produk dari produk yang diminta oleh perusahaan B Korea yang memiliki kantor cabang di China. Perusahaan B, itu perusahaan besar. Produk yang diminta perusahaan B adalah gasket. Katanya perusahaan B membutuhkan gasket senilai 100 juta won setiap bulannya. Apakah kamu tahu cara membaca gambar produk? Tentu saja, saya pernah belajar CAD sebelumnya. Haha, benarkah? Sayang sekali jika pabrik itu harus menutup usahanya. Mesin-mesinnya semua dalam kondisi baru. Kalau ada yang mengakuisisi dan mengoperasikannya dengan baik, itu bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Saya harus menyiapkan beberapa dokumen yang harus saya serahkan ke pengadilan sekarang. Oke, aku akan bicara denganmu nanti. Itu adalah hari pernikahan sepupu Gunho. Jae-wong. Gunho mengenakan setelan jas dengan rapi untuk menghadiri pernikahannya. Jangan mengiriminya karangan bunga ucapan selamat kali ini. Tidak bagus jika karangan bunga di pesta pernikahan dikirim dari sepupu yang bahkan belum menikah. Gunho tiba di tempat pernikahan. Bibinya berdiri di samping pengantin pria. Jae-wong. Dia mengenakan pakaian tradisional Korea yang mewah dengan riasan tebal. Gunho belum pernah melihat bibinya berpakaian seperti ini sebelumnya. Bibinya yang kelebihan berat badan dan putranya yang juga kelebihan berat badan terlihat sangat mirip. Oh, Gunho, ya ampun, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Kudengar kamu menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, dan kamu terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Uang bagus, ya, kamu harus segera menikah juga. Kamu pasti sangat bahagia hari ini karena Jae-wong akan menikah. Jae-wong yang berdiri di samping ibunya memiliki wajah berkilau, dia mungkin mengoleskan terlalu banyak krim wajah atau sesuatu di wajahnya. Jae-wong, selamat. Terima kasih saudara. Gunho hanya akan tinggal di sana sebentar dan akan segera pergi setelah bertemu dengan pengantin pria dan pamannya. Mari kita lewati saja resepsi pernikahannya. Kalau aku bertemu sanak saudara yang lain, mereka semua akan menanyakan rencanaku untuk menikah atau hal-hal lain. Itu bisa sangat melelahkan. Ketika Gunho sedang memikirkan bagaimana agar tidak bertemu dengan kerabatnya yang lain, salah satu kerabatnya sudah melihatnya dan menyapanya. Gunho, itu adalah paman jauh yang berusia sekitar 60 tahun. Dia mengenakan jaket dan wajahnya merah, dia mungkin sudah mulai minum. Hai, apa kabar? Hei, kenapa kamu belum menikah? Kamu lebih tua dari Jae-wong kan? Benar. Berapa usia Anda sekarang? Gunho berpikir ini akan menjadi hari sial baginya, 35 tahun.
Kamu sudah cukup umur untuk memiliki cucu di masa lalu. Gunho meninggalkan uang hadiah pernikahannya kepada orang di meja resepsionis, dan kemudian dia segera meninggalkan aula pernikahan. Adik Gunho meneleponnya. Hei, kamu di mana? Aku tidak melihatmu dimanapun. Aku baru saja pergi. Ada sesuatu yang perlu aku urus sekarang. Benarkah? Bibi bilang dia melihatmu di sini, jadi ayah dan ibu mencarimu. Bisakah kamu memberitahu mereka bahwa aku harus pergi? Oke, sebenarnya aku berharap bertemu denganmu di sini, saudaraku. Sudah lama tidak bertemu. Baiklah, sampai jumpa nanti. Jong-ah juga merindukanmu. Dia pasti sudah besar sekarang. Dia benar-benar menerima penghargaan. Dia terpilih untuk paduan suara anak-anak. Dia akan segera pergi ke Seoul untuk bernyanyi bersama mereka. Dia membawa pamflet penampilan mereka di Seoul untuk diberikan kepadamu. Haha, tolong katakan padanya aku mengucapkan selamat padanya dan aku bangga padanya. Aku akan membelikannya piano dan mengirimkannya pulang. Ini hadiah untuk Jong-ah. Sebuah piano. Saya tahu dia berbakat dalam musik dan saya akan membelikannya piano. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.